pinamitai hamba-Mu Tuhan. Ya, iya Tuhan. Ya. Apa saya tidak salah dengar Tuhan? Tapi mustahil Tuhan. Niniwe bukan negeri sembarangan. Niniwe kota besar Tuhan. Ibu kota negara Asyur. Asyur. Negara dengan berjuta masalah Tuhan. Bagaimana mungkin hamba-Mu yang hina dina ini Kau utus ke Niniwe Tuhan. Ini kota besar Tuhan. Apa tidak ada tempat lain selain Niniwe Tuhan? Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya dengar Tuhan. Ya. Oh. Pantas Tuhan. Jahat sekali kalau begitu penduduk Niniwe Tuhan. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Ya Tuhan, ya. Jadi saya harus ke Niniwe untuk memperingatkan penduduk Niniwe, begitu Tuhan. Gampang. Tinggal berteriak kok. Lihat Tuhan. Lihat. Hai penduduk durjana. Hai pemimpin yang bejat. Selangkah lagi dari negerimu yang usang dan berbau busuk. Tuhan akan menunggang balikan negerimu. Amarah Allah akan memberangus kotamu yang diselubungi tipu daya dan kepalsuan. Bagaimana Tuhan? Meyakinkan kan? Terima kasih Tuhan. Memang ini tugas saya. Saya biasa dipuji seperti itu. Iya terima kasih Tuhan. Iya. Apa Tuhan? Menyadarkan Niniwe agar Niniwe bertobat. Waduh. Berat ini Tuhan. Berat Tuhan. Saya kira hanya memperingatkan. Lah kalau membuat Niniwe bertobat, mati aku Tuhan. Bisa dicincang saya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya saya berangkat Tuhan. Ya sekarang Tuhan. Ya. Siap Tuhan. Siap. Ya saya berangkat sekarang Tuhan. Iya Tuhan. Iya. Tambang emas di Tarsis. Tambang emas di Tarsis. Tarsis buka tambang emas. Tarsis buka tambang emas. Koran. Tambang emas di Tarsis. Tambang emas di Tarsis. Tarsis buka tambang emas. Tambang emas di Tarsis. Koran. Ada tambang emas besar di Tarsis, Bos. Tarsis. Ya. Tarsis buka tambang emas. Bos. Uangnya, Bos. Koran. Pertambangan emas terbesar dibuka di Tarsis. Tarsis Niniwe. Tarsis atau Tarsis. Ya. Tarsis. Teologi adalah pembahasan ucapan Allah.
Di dalam teologi terkandung pengolahan bahasa Tuhan. Theos dan logos. Berteologi adalah pengolahan bahasa Tuhan. Tentu saudara bertanya, kenapa bahasa Tuhan perlu diolah? Karena sabda Tuhan yang ditulis di Alkitab, waktu, zaman, dan tempatnya berbeda dengan keadaan umat saat ini. Zaman penulisan sabda Tuhan pada masa dulu itu membutuhkan pengupasan yang tidak mudah, sesuai maksud dan kepentingan zaman dulu itu dan zaman kini. Di sanalah, di dunia teologi, lahir berbagai model pengupasan atau penelusuran seperti tafsir, hermeneutika, sistematika, dan lain-lain. Jika teologi adalah mengolah arti dan makna firman Allah, maka berteologi berarti mengolah kata menjadi perbuatan. Maksudnya begini. Dari kata kita olah menjadi perbuatan, seperti dalam bahasa populernya itu dikenal word become flesh. Artinya apa, Om? Iya, Om. Artinya firman yang jadi daging. Dalam tiap tulisan Alkitab, teologilah yang memiliki kepentingan untuk menghidupkannya. Lalu, apa hubungannya dengan kita sebagai umat percaya? Sebagai murid Kristus, kita harus menghidupkan karakter Kristus di tengah kehidupan seluruh umat manusia. Benar, baik, dan memikat adalah ukuran utama pesan Alkitabiah, yaitu bahasa Tuhan bisa sampai ke tengah-tengah umatnya. Pesan itu yang membuat umat tercerahkan. Dengan bahasa yang lebih spiritual, umat diubah menjadi makin baik di hadapan Tuhan dan bagi seluruh umat manusia. Ketika pesan disampaikan, disitulah masalah kita. Kita kemudian menyampaikan pesan dengan model yang begitu-begitu terus. Maka jenuhlah umat kalau tidak mau dibilang bosan sebenarnya. Lalu ketika ada penyampaian pesan di tempat lain yang disajikan dengan model dan bentuk yang menarik dan mampu membuat umat beralih ke sana, gusarlah kita. Kenapa? Karena model penyampaian pesan kita monoton dan tidak kreatif. Ini masalah komunikasi menurut saya. Khotbah misalnya hanya berisi berondongan kata dan kalimat yang begitu-begitu terus. Mari saudara, kita simak komentar berikut ini. Nah, sering. Oh ya? Oh, sering. Tapi memang semua itu kan kreativitas dari pendeta sendiri ya. Kalau ngantuk pernah ya, dikit-dikit tuh. Tapi jarang tidak ngantuknya kebetulan. Terus terang kalau menurut saya khotbah itu memang kadang membuat kita semangat, kadang membuat kita bosan, kadang juga sampai ngantuk. Itu tergantung yang membawakan firman tersebut. Pada dasarnya sih enggak, cuman memang ada juga pendeta menyampaikan khotbahnya terlalu panjang. Kalau sering enggak, tapi pernah. Sesekali iya.
hanya keseluruhan itu mungkin yang agak ini tuh agak bosen gitu. Ngantuk sih enggak, cuma bingung iya. Ya, kalau menurut saya memang kurang menarik, dan itu kadang-kadang ada juga memang yang khotbah itu diulang-ulang gitu kan. Memang mungkin maksudnya mungkin untuk penekanan gitu, tapi sebaiknya tidak terlalu sering diulang. Apabila yang membawakan khotbah itu kurang menarik untuk didengarkan, Ya membosankan dan panjang, kurang trik-triknya itu dalam penyampaian firman Tuhan itu kurang menarik gitu. Monoton, istilahnya tuh kayak kita baca sebenarnya kita udah ngerti isi firmannya, tapi nggak dikupas abis. Jadi sebenarnya kayak udah tahu itu tapi tidak dijabarkan secara luas. Mungkin gini, terbawa kayak dari dosen gitu loh, cuman baca aja, jemaat interaktifnya tuh kurang. Jangan sampai monoton, mesti intonasinya mesti ada, ekspresinya mesti ada. Terkadang di sini itu dia itu cenderung menggantung. Kalau muter-muter khotbahnya, kalau bahasanya terlalu tinggi juga agak bingung. Ada variasi mungkin ya, ada variasinya. Mungkin perlu Pak, supaya lebih membangun, supaya lebih akrab. Mungkin juga pendeta biasanya juga sharing-sharing untuk bisa jalan-jalan dan sebagainya. Dalam rangkaian acara ibadah dari awal hingga akhir menurut saya juga mungkin perlu variasi juga ya. Tapi yang paling penting adalah nggak lagi membar sentris gitu loh. Kalau membar sentris itu kayak kita tuh kayak mahasiswa diem dengerin gitu. Mungkin agak interaktif lah. Kayak visualisasi ataupun tarian, jadinya orang tidak melihat hanya istilahnya, oh firman itu hanya diidentifikasikan dengan ngomong doang atau bicara doang, bukan. Istilahnya kalau dengan suatu tarian orang juga bisa lihat gitu. Jadi ada suatu perubahan, nggak monoton. Menurut saya model perlu saja, tapi tetap disesuaikan dengan topik atau tema khotbah itu. Misalnya ada anak-anak teater diundang, jadi lebih variasi, terus musik-musiknya juga paling nggak lebih meriah, lebih variasi, jadi nggak monoton. Ada pembaharuan, ada semangat baru lagi, terus firman juga kena. Padahal ada banyak bentuk model yang bisa dipakai untuk menerjemahkan pesan. Kemalasan kita untuk menerjemahkan pesan harus kita lawan dengan menciptakan bentuk-bentuk sajian yang kaya itu. Disinilah kita perlu belajar pada teater. Teater adalah sebuah jenis seni yang memadukan
seni-seni lain. Seperti musik, tari, gerak, seni rupa. Bahkan sekarang teater mampu memadukan seni-seni elektronik yang lain. Multimedia, video, televisi, atau film. Bang, apa yang dilakukan di dalam teater sehingga ia mampu memadukan seni-seni yang lain? Di dalam teater terselenggara proses penciptaan gagasan berdasarkan pesan yang akan disampaikan. Sama seperti teologi yang membawa pesan, teater pun begitu. Dia berangkat dari pesan. Capek. Duduk. Esensi teater adalah karya kerja bersama untuk mencipta. Karena asas dasar teater adalah